Bersama dengan Fajar Beslase, hari ini kita membahas satu topik menarik, infrastruktur desa, tantangan dan manfaatnya. Apakah sahabat Falas pernah melihat berita ini, infrastruktur desa? Atau berita viral terkait jalan rusak di Lampung? Wow. Mari saat ini kita melihat tentang jalan rusak ya. Secara otomatis kita berpikir tentang infrastruktur. Dan tidak jarang juga kita berpikir bahwa daerah yang jalannya jelek pasti daerah terpencil. Padahal wah, di mana-mana ada jalan rusak. Dan jenis infrastruktur sendiri menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 mencakup 19 jenis, mulai dari transportasi jalan, sumber daya air, pengolahan limbah, telekomunikasi, ada pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga ke lapas dan perumahan rakyat. Cukup luas cakupannya. Nah, umumnya di perkotaan jenis-jenis infrastruktur ini sudah ada, sudah tersedia, dan bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi jika kita masuk ke desa, banyak jenis infrastruktur yang tidak tersedia, dan dampaknya tentu sangat besar terhadap mobilitas masyarakat. Contohnya di desa daerah pesisir yang memiliki infrastruktur jalan yang jauh dari kabupaten dan tidak memiliki infrastruktur transportasi laut yang tidak selalu tersedia. Tentu mereka akan mengalami kesulitan akses ke layanan medis. Bahkan ada beberapa desa yang masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air minum. Karena apa? Akses pengangkutan air bersih bisa jadi sangat memakan waktu dan tentunya mahal karena tidak adanya infrastruktur jalan. Contoh lain, desa yang berada dalam area perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit yang harus melalui area kebun dulu sebelum bisa mencapai pemukiman penduduk. Dengan mengandalkan sarana transportasi darat, roda 4 atau roda 2, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari, atau bahkan ketika sedang sakit dan butuh penanganan cepat dari tenaga medis. Apalagi jika jalannya jelek ya, dan tidak tersedia jalan lintas yang beraspal, tantangannya akan semakin besar. Lantas, tantangan apa saja yang dialami oleh pemerintah? Kenapa tidak bisa langsung diperbaiki atau dibangun saja infrastrukturnya? Ada banyak tantangannya. Coba, menurut sahabat Falas apa saja tantangannya? Mari jawab di kolom ini ya. Salah satu yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang alokasi anggaran yang tidak tepat guna. Untuk hal ini diperlukan pengawasan yang ketat dari masyarakat. Masyarakat juga perlu untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya agar cepat ditangani. Selain tantangan, manfaat dari pembangunan infrastruktur desa sudah pasti sangat banyak dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, masyarakat jadi bisa mengakses kebutuhan dasar yang sudah seharusnya mudah untuk didapatkan. Jadi konektivitas dan ketersediaan infrastruktur juga bisa membantu pemerataan kesejahteraan agar tidak hanya terpusat di perkotaan saja. Jadi selain itu, apakah ada manfaat lain yang bisa sahabat Falas sebutkan tentang infrastruktur desa? Infrastruktur desa, tantangan kita untuk memajukan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat desa
Bersama dengan saya, Fajar BS Lase. Sampai jumpa di episode selanjutnya.